Ini adalah video bagian 2 dari pendugaan interval dengan submateri pendugaan interval rata-rata populasi dengan menggunakan distribusi Z. Kita akan memulainya dengan membahas penalaran dari pendugaan interval berdasarkan pemahaman tentang distribusi sampling. Mari kita mulai. Sekarang akan dibahas penalaran dari pendugaan interval. Pertama, kita panggil kembali Central Limit Theorem yang menyatakan bila dari suatu populasi normal diambil sampel random sebesar n, maka distribusi sampling tentang rata-rata sampelnya juga akan normal dengan mu x bar dan sigma x bar seperti pada formula tersebut. Kedua, kita akan menggunakan permisalan, yaitu seandainya sampel random sebesar 25 diambil dari populasi dengan mu sebesar 160 dan sigma x sebesar 50. Maka kita akan mempunyai distribusi sampling tentang rata-rata sampel dengan mu x bar sebesar 160 dan sigma x bar sebesar 10. Berbagai kemungkinan x bar itu akan terdistribusi seperti ini. Terlihat titik-titik nilai x bar yang tak terhingga banyaknya dengan nilai tengahnya 160. Kita lanjutkan. Pada distribusi berbagai kemungkinan x bar ini dapat ditampilkan skala z-nya demikian. Selanjutnya, seandainya kita tetapkan 95% dari berbagai kemungkinan nilai yang ada di tengah dengan batas-batas ini, luas 95% yang di tengah akan menyisakan 2,5% di masing-masing ujung kiri dan kanan. Untuk luas di bawah kurva sampai dengan 97,5% dengan titik Z ini, nilainya sebesar 1,96 itu. Untuk luas di ujung kiri sampai dengan 2,5% yang ada di sisi kiri, nilainya adalah demikian, yaitu minus 1,96. Selanjutnya, kita bisa menghitung nilai x bar untuk Z sebesar 1,96 tadi dengan formula konversi yang demikian. Menghasilkan x bar sebesar 179,6. Dengan formula yang sama, akan dihasilkan batas x bar di sebelah kiri sebesar 140,4. Silakan Anda pause videonya untuk mencerna dan mengulang sendiri proses hitungnya. Sekarang, kita dapat menyimpulkan bahwa 95% dari berbagai kemungkinan sampel distribusi ini akan menghasilkan rata-rata sampel yang terletak di antara 140,4 sampai dengan 179,6. Baik, sekarang kita pada situasi tidak mengetahui mu yang 160 itu, yang karenanya kita akan melakukan dugaan interval atasnya. Yang kita ketahui hanya sigma yang sebesar 50, sehingga sampel sebesar 25 akan menghasilkan standard error sebesar 10. Mari kita lihat selanjutnya di lembar berikutnya. Ditampilkan kembali gambar tadi, dengan luas biru sebesar 95%, maka luas bidang di kiri dan kanan yang berwarna merah secara keseluruhan adalah 5%. Dari gambar itu dapat dikatakan bahwa walaupun mungkin saja kita mendapat x bar di daerah merah, namun probabilitasnya adalah sebesar 5%. Jauh lebih kecil kemungkinannya dibandingkan memperoleh x bar di area warna biru. Untuk luas 95% yang di tengah itu dibatasi oleh x bar sebesar 140,4 dan 179,6. Saya beri beberapa pembatas ini dahulu. Nah, berikut ini butir pentingnya. Untuk sembarang x bar yang kita peroleh, akan kita kurangi dan tambahi dengan 19,6 sebagai beberapa contoh berikut ini. Misalkan kita dapatkan x bar ini. Atas x bar sebesar 150, bila kita kurangi dan tambahi 19,6, maka dapat dihasilkan rentang yang demikian. Dan bisa disimpulkan bahwa rata-rata hitung populasinya dalam interval 130,4 sampai 169,6. Maka kesimpulan itu akan benar karena mu yang diduga yang sebesar 160 itu ada di dalam interval tersebut. Misalkan, sekarang kita dapatkan x bar ini.
atas X bar sebesar 165, bila kita kurangi dan tambahi 19,6, sehingga menghasilkan rentang itu, dan bila disimpulkan bahwa rata-rata hitung populasinya dalam interval 145,4 sampai dengan 184,6, maka kesimpulan itu adalah benar, karena mu yang diduga adalah 160 ada di dalam interval kesimpulan tersebut. Silahkan pause videonya untuk mencernanya. Sekarang, misalkan kita dapatkan X bar ini. Atas X bar sebesar 135, pengurangan dan penambahan sebesar 19,6 menghasilkan rentang ini. Dan bila menyimpulkan bahwa rata-rata hitung populasinya dalam interval 115,4 sampai dengan 154,6, maka kesimpulan itu adalah salah, karena mu yang diduga adalah 160, yang tidak ada dalam interval kesimpulan tersebut. Demikian pula, misalkan sekarang kita dapatkan X bar ini, sehingga bila kemudian kita menyimpulkan bahwa rata-rata hitung populasinya dalam interval 165,4 sampai 204,6, maka kesimpulan itu adalah salah, karena mu yang diduga adalah 160, tidak ada dalam interval kesimpulan tersebut. Kapan kita terbawa pada kesimpulan salah? Bila X bar kurang dari 140,4 atau X bar lebih dari 179,6. Jadi, berapa besarnya peluang akan salah itu? Sebesar 5%. Dapat diimajinasikan bahwa bila kita menghendaki probabilitas membuat kesimpulan salah yang semakin kecil, maka kita harus mengurangi area merah dengan cara menaikkan nilai-nilai pengurang dan penambahnya. Namun itu mengakibatkan intervalnya menjadi semakin lebar. Itulah logikanya. Mari kita lanjutkan ke lembar berikutnya. Kesimpulan, mari kita lakukan secara bertahap. Penetapan confidence interval adalah dengan cara berikut. Berdasarkan X bar hasil sampel, kurangi dan tambahi dengan 19,6 yang berasal dari 1,96 dikali 10. Angka 1,96 bersesuaian dengan nilai Z yang luas di ujung kurvanya 0,025. Sedangkan angka 10 adalah nilai standard error-nya. Cara ini akan memberi kita peluang benar sebesar 95%. Secara lengkap akan ditulis sebagai ini. Atau secara umum adalah demikian. Dengan Z, subscript W adalah Z yang luas di ujung kurvanya W. Saat ini nilai W-nya merupakan alfa per 2, yang merupakan luas di ujung masing-masing kurva kiri dan kanan. Bila W sebesar 0,025, maka nilai Z-nya adalah 1,96. Pada tingkat keyakinan sebesar 95%, sehingga alfa saat ini adalah 5%, sehingga W adalah 0,025. Selanjutnya, pernyataan probabilitas tersebut akan dibaca sebagai berikut, bahwa probabilitas mu antara X bar minus Z alfa per 2 dikali sigma X bar sampai dengan X bar plus Z alfa per 2 dikali sigma X bar adalah sebesar 1 minus alfa. Dalam konteks pendugaan interval, kita akan membacanya sebagai dengan tingkat keyakinan sebesar 1 minus alfa, maka disimpulkan bahwa rata-rata hitung populasinya terletak antara batas bawah ini dan batas atas ini. Belakangan ini beberapa penulis menyatakan lebih ringkas seperti ini, sesuai dengan yang dilakukan berupa menambah dan mengurangi X bar untuk menghasilkan interval pendugaan. Sebelum dilanjutkan, akan ditunjukkan bentuk umum dari pendugaan interval yang menggunakan distribusi normal demikian. Theta adalah parameter yang diduga. Theta head, theta dengan topi adalah statistik sampel yang sesuai dengan parameternya. Barusan tetanya adalah mu sehingga theta head-nya adalah X bar. Dan penambah dan pengurangnya adalah margin of error, hasil kali Z yang sesuai dengan tingkat keyakinannya dengan standard error-nya. Silahkan dibedakan antara standard error dan margin of error.
Mari kita lihat contohnya. Ini contohnya. Silakan pause video untuk memahami soalnya. Jawabannya adalah kita tetapkan apa saja yang diperlukan oleh formulanya, yaitu X bar, alpha per 2, dan standard error. Yang nilai-nilainya adalah demikian ini. Sehingga hasilnya adalah seperti itu. Atau, dengan tingkat keyakinan sebesar 95%, maka disimpulkan bahwa rata-rata hitung populasinya terletak di antara 34,12 sampai dengan 45,88. Demikianlah pendugaan interval untuk rata-rata hitung populasi dengan sigma diketahui, sehingga menggunakan distribusi Z. Kita akan berpindah ke submateri berikutnya yang disajikan di video bagian 3. Silahkan menyaksikannya.